Halo, guys. Kali ini kami akan membahas tentang sosiolinguistik, politik bahasa. Kenalan dulu sama kita. Syahula Bartaletia, Eva Milatul Azhariyah. Materi yang kita sampaikan: 1. Kebijakan bahasa di Indonesia. 2. Penggunaan bahasa berdasarkan tipe negara. Selamat menyaksikan. Pak, coba lihat deh. Apa? Ini video pidatonya Pak Jokowi. Kenapa beliau pakainya bahasa Indonesia? Kenapa nggak bahasa Inggris aja? Atau bahasa asing lainnya? Oh, padahal ini di hadapan pemimpin dunia ya. Tapi ini tuh sebetulnya udah ada aturannya sendiri tahu. Kayak yang dulu kamu pernah bilang, yang pasal 26 sampai sekian itu loh. Kamu ingat gak sih? Oh, maksud kamu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 yang pasal 26 sampai 30 itu ya? Nah, itu kan tentang kebahasaan. Nah, Iya. coba isinya apa aja? Nah, jadi pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 itu isinya yaitu yang pertama, bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 27 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam dokumen resmi kenegaraan. Pada pasal 28 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato kenegaraan. Pidato resmi kenegaraan yaitu yang baik digunakan oleh presiden, wakilnya atau pejabat lainnya. Pasal 29 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan sebagai bahasa pengantar pendidikan nasional. Pasal 30 menyatakan bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pelayanan administrasi pemerintahan. Nah, kan bener kan apa yang tadi aku bilang. Nah, Pak Jokowi itu kenapa kok pakai bahasa Indonesia? Karena sesuai sama Undang-Undang Nomor 28 tadi, yang bahasa Indonesia wajib digunakan dalam pidato kenegaraan. Gitu undang bahasa Indonesia ada dalam UU itu ya. Iya, udah diatur di dalam undang-undang. Dalam kategori penggunaan bahasa, negara-negara juga memiliki kebijakannya sendiri-sendiri. Nah, dari unsur kebahasaan dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, negara tipe endoglosik, yang kedua endoglosik eksoglosik, dan yang ketiga negara eksoglosik. Yang pertama, negara yang bertipe endoglosik. Negara ini menggunakan bahasa aslinya sebagai bahasa resmi kenegaraan. Contohnya negara Indonesia. Bahasa resmi kenegaraan yang digunakan adalah bahasa Indonesia yang merupakan bahasa asli dari Indonesia. Yang kedua, tipe endoglosik eksoglosik. Negara tipe ini menggunakan bahasa resmi Kenegaraan. dengan 2 bahasa. Yang satu bahasa asli dari negaranya, yang kedua dari bahasa asing. Contohnya negara Singapura. Singapura memiliki 2 bahasa yang digunakan dalam bahasa resmi kenegaraan. Yang pertama bahasa Melayu yang merupakan bahasa asli dari Singapura, dan yang kedua adalah bahasa Inggris yang dari luar negara Singapura. Nah, yang ketiga, negara bertipe eksoglosik, yaitu negara yang bahasa resmi kenegaraannya menggunakan bahasa asing. Contohnya negara Nigeria. Bahasa resmi kenegaraannya menggunakan bahasa Inggris. Jadi, negara-negara memiliki kebijaksanaan bahasanya masing-masing. Kan. Sampai jumpa.